Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Hafik dengan NIM 222-086 Prodi Administrasi Publik Reguler 2. Baik, pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan, saya akan memaparkan judul PowerPoint saya, adapun judulnya itu pengawasan pembangunan daerah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengawasan? Yaitu pihak yang memegang tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam tugas pengawasan bank, pihak yang bertanggung jawab langsung atas pemantauan kinerja suatu bank adalah pengawas bank atau supervisor. Yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pengawasan dalam pembangunan. Pengawasan pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki objek yang sama mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana. Berikutnya itu apa saja jenis-jenis pengawasan. Secara umum terdapat 3 jenis pengawasan. Yang pertama, feed-forward control, yaitu kontrol yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Yang kedua, concurrent control, yaitu kontrol yang dilakukan saat kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, feedback control, yaitu kontrol yang dilakukan setelah kegiatan selesai. Selanjutnya yaitu apa contoh kegiatan pengawasan. Contoh penerapan fungsi pengawasan atau controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah mengevaluasi capaian kerja organisasi, menyusun analisis jabatan, mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai, menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Berikutnya yaitu yang kelima, sebutkan 4 dasar langkah dalam melakukan pengawasan. Yaitu yang pertama, menetapkan standar pengukuran kegiatan, membandingkan kegiatan dan standar, dan melakukan tindakan koreksi. Berikutnya itu, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pengawasan. Proses pengawasan biasanya paling sedikit ada 5 tahap, yakni yang pertama, menetapkan standar pelaksanaan. Yang kedua, menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Keempat, perbandingan dengan standar evaluasi. Dan yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Berikutnya itu objek pengawasan meliputi perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah, sekolah, SD dan SMP, puskesmas, pemerintah desa atau kelurahan, perusahaan daerah atau perusda, atau badan usaha milik daerah atau BUM, dan seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Purbalingga. Berikutnya, jelaskan bentuk pengawasan langsung dan apa tujuannya. Pengawasan langsung disebut dengan pengawasan langsung karena pihak pengawasan sering kali atasan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi objek yang tengah menyelenggarakan suatu program. Pengawasan langsung bertujuan untuk mencari tahu tentang kebenaran dari laporan yang disampaikan. Berikutnya itu apa contoh kegiatan pengawasan. Contohnya itu controlling dalam pengelolaan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh seorang manajer adalah mengevaluasi capaian kerja organisasi, menyusun analisis jabatan, mengambil langkah solusi atas hal-hal yang belum tercapai, menginformasikan kebijakan yang diambil oleh organisasi. Dan terakhir yaitu, apa itu pelaksana pengawasan? Kegiatan pengawasan adalah mengukur atau menilai pelaksanaan atau hasil pekerjaan daripada pejabat atau pekerja. Untuk dapat melakukan pengukuran harus mempunyai alat pengukur atau standar. Baik, itulah pemaparan video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.